Haleluya. Diberkati Tuhan sore hari ini, amin. Diberkati Tuhan sore hari ini, amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom, selamat sore. Kesempatan yang indah lagi Bapak Ibu, kita bisa sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, biar kita percaya ketika kita dengar firman Tuhan, iman kita dikuatkan. Ketika kita dengar firman Tuhan, roh kita dikuatkan kembali. Sehingga apa? Sehingga kita makin hari makin setia, makin hari makin teguh ikut Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama buka di dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca sama-sama ya. Galatia 5 pasal yang ke-22. Baca nanti sampai ayat yang ke-23. Satu, dua, tiga. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lanjut, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini Roh Kudus ingin berbicara di dalam kehidupan kita. Kalau minggu lalu firman Tuhan mengatakan memperoleh masa depan, meraih masa depan melalui apa? Lidah. Sudah praktek Bapak Ibu? Sudah praktek minggu ini mengontrol lidah, ya? Sudah mengalami mujizat dengan mengontrol lidah. Sore hari ini kembali kita mau berbicara, kita mau meraih masa depan, kita mau menikmati janji Tuhan. Ya, dikatakan di situ tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Katakan 1, 2, 3. Kesabaran. Sore hari ini kita mau berbicara tentang hal yang sederhana. Kita mau bicara tentang kesabaran Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita bisa bicara gini, aku orang yang sabar. Betul? Aku orang yang paling sabar. Tetapi sore hari ini tidak tahu Roh Kudus menggerakkan hati saya ya untuk berbicara hal yang sederhana Bapak Ibu. Kita akan berbicara tentang kesabaran. Karena banyak orang berkata, aku udah sabar. Aku ini orang udah sabar, bahkan orang sudah berkata, ya, Andre ini orangnya sabar banget. Andre ini orangnya paling sabar, gitu kan ya. Tetapi siapa yang paling tahu? Orang di mana? Di rumah. Saya merenungkan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Banyak orang berkata, Andre ini orang yang paling sabar. Andre ini orang yang gak pernah marah. Iya kan? Beda sama adiknya. Iya kan? Adiknya kenapa? Adiknya lebih sabar lagi. Tapi banyak orang berkata Andre ini orangnya sabar. Tetapi ketika saya merenungkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata zaman sekarang ini Bapak Ibu beda sama zaman dulu. Ternyata zaman sekarang ini menuntut orang. Zaman sekarang ini kadang seringkali menekan orang. Orang yang dulunya sabar, saat-saat ini menjadi apa? Tidak sabaran. Alias apa? Emosian. Amin. Seringkali ketika saya menghadapi masalah, atau seringkali ketika mungkin ada masalah yang numpuk, yang ini belum selesai, pekerjaan ini belum selesai, ditambahi pekerjaan ini. Belum selesai, ditambahi pekerjaan ini. Ketika seringkali mama saya datang Bapak Ibu, iya kan? Bukan saya ini anak raja gitu ya didatangi mama saya, enggak. Ketika seringkali mama saya ngomong Bapak Ibu, Nyo gini, Nyo lakukan ini, gitu kan ya. Itu namanya perintah, ya kan? Perintah Ibunda Suri gitu kan ya. Ibunda Suri bilang, Nyo begini. Tetapi waktu ketika saya sedang mengalami sesuatu atau menghadapi pekerjaan atau melakukan sesuatu belum selesai, reaksi saya itu Bapak Ibu, ternyata saya ini bisa kasar loh. Ternyata saya ini bisa emosian. Mama saya ngomong saya nggak ngereken Bapak Ibu. Kadang ketika saya berpikir lagi, wah ternyata
yang orang bilang Andre ini orang yang paling sabar, ternyata ketika ditekan, ternyata Andre ini orangnya juga tidak apa? Tidak sabaran. Tapi sore hari ini Roh Kudus mau ajarkan kita, orang yang sabar akan meraih masa depan. Amin. Roh Kudus bicara, orang yang sabar akan meraih masa depan. Ini juga berbicara dengan saya. Mau gak kita belajar sabar sore hari ini? Katakan kanan kirinya, yuk belajar sabar. Sabar juga hanya bukan bicara tentang emosi saja. Sabar juga bukan hanya bicara tentang gampang marah saja. Tetapi sabar juga berbicara apa? Banyak sekarang orang mulai tidak sabar menunggu janji Tuhan. Banyak orang tidak sabar menunggu pertolongan Tuhan. Melihat keadaan seperti ini. Melihat keadaan yang seperti ini orang mulai apa? Ragu. Ketika orang mulai ragu, yang dia lakukan apa? Tuhan ditinggalkan. Sabar juga bukan hanya bicara tentang emosi Bapak Ibu. Sore hari ini Tuhan mau membentuk umat surya kebenaran, jemaat surya kebenaran jadi orang yang lebih sabaran. Nanti kita lihat orang yang lebih sabaran tuh apa sih? Beruntungnya di mana? Tapi sore hari ini Tuhan juga mau ajarkan, sabar itu juga berbicara tentang apa? Ketika kita menghadapi tekanan, ketika kita menghadapi persoalan, ketika belum dijawab Tuhan, lihat lagu-lagunya hari ini. Apa? Takkan ragu, ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Hari ini mungkin kita mengalami lembah-lembah kelam. Kita mengalami masa-masa yang gak enak. Saya berdoa, jemaat yang gak datang sore hari ini, jemaat yang gak datang beberapa minggu ini, mereka bukan mundur karena mereka apa? Mulai tidak sabar menunggu janji Tuhan. Tetapi mungkin ada hal yang lain. Tetapi kalau mereka mundur karena sudah gak sabar dengan pertolongan Tuhan, dengan janji Tuhan, kita doakan. Karena apa? Orang yang tidak sabaran itu dikatakan orang yang bodoh. Karena itu sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita enggak mau ragu, kita enggak mau mulai goyah imannya. Tapi kita mau belajar apa? Sabar. Kita kembali baca tadi dikatakan situ, tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera dan kesabaran. Nah yang dimaksud sabar itu apa Bapak Ibu? Yang pertama, ketika orang dikatakan sabar, ketika seseorang bisa mengendalikan emosi. Katakan sama 1, 2, 3, mengendalikan emosi. Kalau Bapak Ibu mau masa depan, kalau Bapak Ibu mau meraih janji Tuhan, yang pertama, orang harus bisa mengendalikan emosi. Seperti tadi saya bilang, zaman sekarang ini banyak orang gak bisa mengendalikan emosi. Ketika hatinya mungkin berat, ketika hatinya gak bisa terima dengan sesuatu, ketika mungkin dia merasa diperlakukan gak baik, orang gampang emosi. Tapi sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita buka dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-29. Tuhan mau ajarkan kita supaya kita jadi orang yang gak gampang emosian. Amsal 14 ayat yang ke-29, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang sabar apa? Besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Zaman sekarang ini zaman panas Bapak Ibu. Zaman sekarang ini zaman penuh dengan emosi, penuh dengan gesekan. Tapi Tuhan mau ajarkan jemaat surya kebenaran, jangan gampang emosian, jangan gampang cepat marah. Seringkali Bapak Ibu, siapapun ketika orang cepat marah, itu pasti responnya, pasti jadinya, itu biasanya mulutnya enggak baik. Betul apa betul? Orang kalau cepat marah, lidahnya keburu-buru mengeluarkan apa? Maki. Lidahnya buru-buru mengeluarkan apa? Hujatan. Lidahnya keburu-buru mengeluarkan apa? Sungut-sungut. Orang Israel kebanyakan sungut-sungut. Akhirnya apa? Tidak masuk tanah Kanaan.
Orang ketika nggak sabaran, ketika emosian, reaksinya apa? Nangis. Betul apa betul? Mungkin ketika kita dimarahin di pekerjaan, ketika kita menghadapi hal-hal yang nggak enak. Kalau mungkin orang yang dewasa, emosi, marah, iya kan? Ketika mungkin kita lagi naik motor, iya kan? Mungkin hati nggak enak. Ada perkataan mungkin yang nggak enak dari istri kayak dari suami, langsung kita katakan apa? Wis, menengo, tak tobrokno montore, tak tobrokno sepeda motore, tak tobrokno mobil. Ini ada tiang listrik ini. Betul apa betul? Ketika kita mungkin lagi jalan, disalib di depan, emosi, marah, kita ikut. Kalau ditobrok, gak apa-apa, gak ngurus. Penting apa? Emosi kita tersalurkan. Dikatakan orang cepat marah, bodoh. Mulai hari ini, ketika kita ketemu orang-orang dekat kita, cepat marah. Yang penting bukan marah karena kesalahan lah Bapak Ibu. Ketika kita ketemu orang sedikit-sedikit emosi. Antriannya disalib, emosi. Mobilnya disalib, emosi. Sedikit-sedikit emosi. Kita katakan orang bodoh. Amin. Anak-anak muda, ya kan? Jangan sedikit-sedikit emosi nangis, emosi marah. Bolehlah, kita mungkin enggak terima. Tapi Roh Kudus mengajarkan, dikatakan orang yang sabar besar pengertiannya. Makanya kita ini perlu Roh Kudus. Ketika mungkin hati kita panas, ketika mungkin hati kita lagi emosi, kita apa bahasa roh. Berdoa Tuhan kasih kesabaran, Tuhan kasih kesabaran, Tuhan kasih kesabaran. Ketika kita bisa sabar Bapak Ibu, kita enggak emosi, ketika kita enggak marah, ketika kita enggak nangis, ketika kita tenang, Roh Kudus kasih pengertian. Ini loh cara menyelesaikannya begini. Maka masalah apa Bapak Ibu? Selesai. Tapi kalau hujatannya dulu keluar, banting barangnya dulu keluar, nangisnya dulu keluar, masalah bukan tambah selesai Bapak Ibu. Justru apa? Tambah masalah baru. Jadi sore hari ini kita belajar sabar. Ketika kita belajar sabar, Roh Kudus akan berikan pengertian. Mungkin kita di kantor mengalami hal-hal yang betul-betul emosi. Di rumah menghadapi hal-hal emosi. Belum nanti anak datang, Pak bayar uang sekolah, ya kan? Belum nanti datang, Pak uang belanja habis. Jangan emosi dulu Bapak Ibu. Duduk tenang, berdoa. Percaya Tuhan kasih apa? Jalan. Tapi ketika kita marah duluan, emosi duluan, belum apa-apa piring sudah pecah satu. Betul? Belum apa-apa kipas angin sudah rusak satu. Tapi sore hari ini belajar sabar. Yang pertama ketika tadi dikatakan buah roh itu kesabaran, yang pertama itu orang yang bisa kendalikan emosi. Nah yang kedua kesabaran itu apa? Orang yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Nah sekarang ini Bapak Ibu, kita ini kuat-kuatan Bapak Ibu. Betul? Kuat-kuatan dengan apa? Dengan keadaan. Kita tidak tahu keadaan sekarang ini sampai kapan. Keadaan seperti ini sampai kapan. Tetapi siapa yang bisa bertahan sampai lama? Siapa yang bisa bertahan sampai akhir? Dialah yang menjadi pemenang. Lihat bangsa Israel ketika disuruh nunggu waktu itu. Sabar ya, aku naik ke atas gunung. Kamu berdoa di bawah, Musa bilang seperti itu. Tapi karena mereka apa? Enggak sabar. Bikin apa? Patung lembu emas. Jadinya apa? Tuhan murka. Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajarlah dalam segala hal. Bertahan sampai akhir. Berjuang sampai akhir. Ikut Tuhan jangan ketika enggak dijawab. Ikut Tuhan jangan ketika belum mendapatkan janji Tuhan. Kita salah pilih jalan. Enggak bertahan sampai akhir. Akhirnya apa? Kita meninggalkan Tuhan. Baterai saja kalau dipilih itu apa? Bertahan sampai akhir. Durasinya paling lama. Amin. Jaga terus.
supaya kita bisa bertahan sampai akhir. Kemudian dikatakan sabar itu apalagi? Orang yang bisa menjaga hidupnya tetap konstan. Banyak orang sabar, oh ya aku udah sabar. Tapi hari ini sabar, besok emosi. Lusanya sabar, besoknya emosi. Orang bilang apa? Mut-mutan. Anak-anak Tuhan tidak boleh mut-mutan. Anak-anak muda itu kan biasanya kan begitu. Waduh, aku lagi yang namanya siklus bulanan. Kalau siklus bulanan apa? Emosian. Siklus bulanan marah. Tetapi anak Tuhan tidak boleh. Harus bisa konstan. Harus bisa bertahan. Ketika kita bisa bertahan, itu terus naik. Orang terus naik, dia bisa apa? Bertumbuh. Tapi kalau sedikit-sedikit bertumbuh, sedikit-sedikit marah, bertumbuh, enggak sabar, bertumbuh, enggak sabar, enggak naik-naik. Kita harus bisa bertumbuh, kita harus bisa tetap tahan terus sampai akhir. Siap berjuang sampai akhir Bapak Ibu, amin. Nah makanya sore hari ini kita betul-betul harus menjadi orang yang apa? Sabar. Katakan kanan kirinya, sabar. Sabar, haleluya. Nah kenapa Bapak Ibu kita harus sabar? Kita buka coba Ibrani 6 ayat yang ke-12. Orang yang sabar itu enggak rugi. Ya. Ibrani 6 ayat yang ke-12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi apa? Penurut-penurut mereka yang oleh iman dan apa? Kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sore hari ini mau terima janji Tuhan Bapak Ibu? Siap terima janji Tuhan? Orang yang siap terima janji Tuhan berarti harus siap sabar. Laki-laki kalau pilih jodoh yang sabar atau yang ngamuan? Wanita di sini kalau pilih jodoh yang sabar atau yang ngamuan? Pasti semua kepingin pilih yang sabar. Sore hari ini orang yang sabar dia bisa terima janji Tuhan. Jadi kita harus banyak sabar. Orang yang sabar bisa terima janji Tuhan. Coba kita lihat Mazmur 107 ayat yang ke-17. Mazmur 105 ayat yang ke-17 sampai 19. Kita mau belajar bagian yang pertama. Bahwa orang yang sabar bisa menikmati janji Tuhan. Ya, dikatakan di situ Mazmur 105 ayat yang ke-17 sampai 19. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, yaitu Yusuf yang dijual menjadi budak. Ayat yang ke-18, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan apa? Janji Tuhan membenarkannya. Kita mau belajar sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita bisa belajar, aku sudah ngerti tentang sabar, aku sudah ngerti tentang sabar. Tapi sore hari ini Roh Kudus mau ingatkan kembali kita Bapak Ibu. Karena kalau kita mau meraih masa depan, kalau kita mau menikmati janji Tuhan, ayo kita belajar sabar dulu. Belajar hal yang paling sederhana. Orang yang sabar bisa menikmati janji Tuhan. Banyak orang sekarang gak bisa bertahan lama, betul apa betul? Bapak Gembala sempat ceritakan, ya kan? Orang yang paling pinter di sekolah Alkitab, kemarin Bapak Gembala telepon. Iya kan, sering khotbah di sini. Orang itu pinter sekali Bapak Ibu. Kalau ngomong ayat firman Tuhan dia hafal. Ayat A sampai Z. Bayangkan sudah 1 tahun tidak beribadah. 1 tahun mungkin berada di rumah. Sekarang ketika ditelepon, sudahlah. Yang penting apa? Hati. Sudahlah, semua anak Tuhan itu apa? Sama. Kenapa? Mengalami kekecewaan. Kenapa? Mengalami sakit hati. Kenapa? Enggak sabar Bapak Ibu. Beruntung jemaat Surya Kebenaran. 1 tahun bisa tetap sabar beribadah. Sabar beribadah. Mungkin keadaan naik, keadaan turun, keadaan naik, turun. Tapi saya percaya jemaat Surya Kebenaran jemaat yang sabar. Yusuf, dia itu bukan 1-2 bulan Bapak Ibu dia menanti. Kita kan mengalami corona ini kan satu tahun lebih ya Bapak Ibu ya. Yusuf itu dia mengalami proses itu 13 tahun. 13 tahun Yusuf itu mengalami yang namanya proses. Dari masa dia enak. Dari masa dia menjadi anak kesayangan.
menjadi orang yang diberkati Tuhan. Karena apa? Sama bapaknya dia disayang. Tetapi dia diizinkan untuk mengalami yang namanya tekanan. 13 tahun, dikatakan tadi ayat yang ke-18 dikatakan apa? Mereka mengimpit kakinya. Dibatasi ruang geraknya. Saya mau tanya Bapak Ibu 1 tahun dekem di rumah, dikatakan semua di rumah ya. Kangen jalan-jalan enggak Bapak Ibu? Kangen jalan-jalan enggak? Betul kan? Kangen jalan-jalan toh? Kangen keluar rumah kaki gatel apa enggak? Sikile dawa apa enggak? Betul apa betul? Tapi Yusuf 13 tahun terimpit Bapak Ibu. 13 tahun mengalami hal yang enggak enak. Anak muda 13 tahun jomblo kuat enggak? Enggak kuat kan pasti. Tapi untung Tuhan tuh baik. Enggak dikatakan di situ Yusuf menjomblo 13 tahun. Tapi Yusuf mengalami proses 13 tahun. Ruang geraknya dibatasin. Iya kan? Turun. Sampai masuk penjara. Sempat naik. Turun lagi. Aduh, kalau bisa berkata dalam hati, aduh cek nelongsoe hidupku, mending nggak perlu proses-prosesan, mending nggak perlu belajar sabar-sabaran, potong jalan pintas. Potong jalan pintas, lumayan ketemu dengan tante Potifar. Aku bisa naik ratingku, aku bisa naik berapa banyak orang kepingin, potong jalan pintas. Supaya persoalannya selesai, supaya segera dapat hidup yang diimpikan. Zaman sekarang orang kan kepingin semua serba cepat. Cepat kaya, betul? Cepat dapat jodoh, betul? Cepat dapat promosi, betul? Itu cara manusia. Tapi Yusuf belajar. Dia mau nurut jalannya Tuhan. Dia sabar. Ditekan dia sabar. Ditekan dia sabar. Ingat Bapak Ibu, pegas. Tahu pegas Bapak Ibu? Pir. Ditekan. Enak, enggak enak Bapak Ibu. Ditekan lagi, enak, enggak enak. Sama kayak orang ngekop. Siapa di sini pernah ngekop Bapak Ibu? Ngekop itu ketika dia disedot, enak Bapak Ibu, enggak enak, sesek. Dikop lagi, sesek. Dipegas, ditekan, sesek. Tetapi lihat, pegas. Ketika semakin dia ditekan, tekan. Ketika itu diangkat, dia akan apa? Meloncat tinggi. Siap meloncat tinggi, siap sabar. Yusuf ditekan. Karena dia sabar, makanya Yusuf sampai ke puncak tertinggi. Anak-anak muda, mau sampai puncak tertinggi karir kalian, kalau ditekan jangan berontak. Semua harus mengalami tekanan. Itu ikut Tuhan memang seperti itu. Kalau kalian mengalami tekanan, mungkin hati sakit, boleh nangis, tapi jangan nangis karena emosi. Jangan nangis pikiran gelap. Ketika engkau nangis, datang sama Tuhan. Katakan, aku enggak kuat Tuhan, aku enggak mampu Tuhan. Maka Tuhan dari tempat tinggi akan menyatakan pertolongannya dalam kehidupan kita. Amin. Segala sesuatu itu ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, coba tolong ditampilkan. Pengkhotbah ketiga ayat yang ke-11 dikatakan ia membuat segala sesuatu apa? Indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia enggak bisa menyelami pekerjaannya. Sore hari ini, kalau engkau mengalami masa-masa menanti, kok Tuhan belum sembuhkan? Kalau engkau percaya Tuhan sembuhkan. Kalau engkau percaya promosi itu di tangan Tuhan, jangan potong. Kalau engkau percaya jodoh itu daripada tangan Tuhan, jangan kau potong. Kalau percaya engkau pertolongan daripada Tuhan, jangan kau potong. Banyak orang meninggalkan Tuhan sekarang, coba lihat. Karena apa? Enggak sabaran. Sore hari ini firman Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya dia enggak berubah. Iya, zaman boleh berubah, zaman boleh berbalik. Iya, tadi kita menghadiri yang namanya pemakaman. Kita menghadiri pemakaman, rencananya itu memang enggak ada Bapak Ibu. Karena apa? Kita berpikir enggak nutut. Dan juga kita juga yang namanya takut Bapak Ibu. Iya kan? Karena kan meninggalnya karena apa? Karena COVID.
Tetapi semua itu menurut rencananya Tuhan. Tuhan atur yang terbaik. Ketika tadi selesai beribadah, Bapak Gembala langsung telepon. Bu, sekarang posisi di mana? Bayangkan, jenazah mau diberangkatkanmu dari jam 6 pagi. Oh, jam 4 pagi kan Bapak Ibu tadi kan lihat kan video yang dimasukkan di ambulan itu kan jam 6 pagi, 6.03 WhatsApp-nya itu. Mungkin rencana kita nggak pergi ke sana. Karena apa? Mungkin jam 8 sudah selesai penguburan. Cuma ditaruh gitu aja selesai. Tapi itu Tuhan baik loh. Buat orang-orang yang setia. Kita tahu ibu kita, Ibu Sirait, orang yang setia. Dia orang yang sabar menunggu janji Tuhan. Tiap orang ada plus minus Bapak Ibu. Tetapi kita tahu dia selama hidupnya, dia orang yang betul-betul sabar, setia mengikut Tuhan. Selesai ibadah, Bapak Gembala telepon. Bu, sudah berangkat? Belum. Hah, belum? Langsung Bapak Gembala bilang, oke, kita berangkat. Enggak ganti baju, padahal Ibu Gembala sudah marah-marah. Yi, kan kalau panggil kan gitu kan, panggilan kesayangan. Yi, ganti bajumu, gitu kan, keringat. Bapak Gembala, tidak, saya tidak keringatan, gitu kan ya. Saya bilang, makan dulu. Sudah, jangan makan, kita harus cepat, tapi masih nutut makan sedikit. Pergi ke sana, pas tepat waktunya. Bisa diadakan kebaktian. Tadi ada beberapa jemaat yang masuk melihat, kita lihat sekarang semua sudah berubah Bapak Ibu. Kalau dulu kalau orang pemakaman, apalagi orang Batak Bapak Ibu, heboh, meriah, seperti pesta. Tadi semua pada pegang HP, saya enggak bawa HP. Semua pada pegang HP begini, yang datang cuma 10 orang. Zaman boleh berubah. Bisa dari Brasil nonton, ada ponakannya dari Brasil. Bisa dari mana nonton. Zaman sudah berubah, tetapi yang saya mau bilang, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Boleh mungkin kita berencana, tidak ada kebaktian penghiburan, tetapi Tuhan selalu memperhatikan anak-anaknya, bahkan sampai ketika dia mati, meninggal. Nanti saya bisa dimarahin Ibu Gembala. Orang yang sungguh-sungguh setia, sampai meninggalnya pun Tuhan perhatikan. Saya ingat Ibu Fang-Fang dulu, gak ada yang kepikiran. Selama saya hidup Bapak Ibu, orang terkenal semacam apapun, bahkan yang barusan meninggal, iparnya Bapak Gembala, orang dikatakan cukup pesohor di Surabaya, tidak bisa ngelawan Ibu Fang-Fang ketika dia waktu itu di Adiasa. Siapa bisa lawan? Enggak ada yang bisa lawan, sampai antri di depan-depan. Ini yang pesohor pun Tuhan izinkan ada perbedaan, bukan berarti dia orang jahat, tidak, orang baik, tetapi Tuhan mau tunjukkan orang yang setia sampai sama Tuhan, orang yang mau sabar ikut Tuhan, sampai meninggalnya pun Tuhan tetap sertai, Tuhan tetap berkati. Amin Bapak Ibu. Karena itu belajar setia pada sore hari ini, belajar untuk sabar. Jadi kalau sore hari ini Tuhan belum jawab, kalau sore hari ini Tuhan belum tolong, belajar apa? Sabar. Kalau kita enggak sabar, bagian yang kedua, orang yang sabar tidak akan kecewa dengan keputusannya. Tetapi orang yang enggak sabaran, dikatakan orang yang tadi cepat emosi, orang yang gopoh, orang yang enggak bertahan. Tetapi orang yang sabar, dia enggak pernah kecewa dengan keputusannya. Kita buka dalam Kejadian pasal yang ke-15. Kejadian 15 ayat yang ke-5. Kejadian 15 ayat yang ke-5. Seringkali kita kecewa dengan keputusan kita. Karena apa? Ya karena salah kita sendiri, enggak mau sabar. Ya, baru kita salahkan Tuhan. Jangan. Belajar sore hari ini, sabar. Ketika kita sabar, ambil keputusan berdasarkan tuntunan Roh Kudus, kita enggak akan kecewa. Ayat yang ke-5, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti apa? Keturunanmu. Ayat yang ke-6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya seperti apa? Sebagai kebenaran. Sore hari ini setiap kita punya janji Tuhan, amin. Setiap kita mungkin sedang mengimani, aku percaya tahun ini Tuhan kasih jodoh.
Aku percaya tahun ini aku nggak ngontrak lagi. Aku percaya saat ini uang sekolah bisa kebayar. Amin. Aku percaya persoalanku selesai. Aku percaya besok tangan Tuhan menolong. Aku percaya sakitku sembuh. Sama Abraham waktu itu dia sedang mengalami kegelisahan. Dia dapat janji Tuhan, keluar, maka aku akan memberkati engkau. Tapi Abraham sedang waktu itu berdoa, Tuhan, engkau memberkati aku begini dahsyatnya. Engkau memberkati aku begini luar biasanya. Tetapi Tuhan, masa nanti warisanku, masa nanti berkatku jatuhnya bukan sama anakku, tapi jatuhnya sama orang lain. Karena Abraham waktu itu apa? Belum punya anak. Sarah dikatakan apa mandul. Sudah mati haid. Tapi janji Tuhan datang. Abraham, boleh orang katakan istrimu mandul. Boleh katakan istrimu sudah tua. Tapi lihat di langit loh, Tuhan tuh kalau bikin janji Bapak Ibu, enggak main-main Bapak Ibu. Coba engkau lihat ke langit. Nanti keturunanmu seperti itu. Wow. Sore hari ini siapa yang percaya janji Tuhan ya dan amin. Siapa hari ini yang percaya Tuhan kita janji yang terbaik. Bilangan 23 ayat yang ke-19. Dikatakan di situ apa? Bilangan 23 ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan apa? Tidak melakukannya. Berbicara atau tidak menepatinya. Sore hari ini kita seringkali mendengar janji Tuhan. Apa? Dijauhkannya kita dari apa? Sakit, penyakit. Diberkatinya apa? Roti makanan kita. Kalau saya diizinkan menambahin, Bapak Gembala seringkali bilang, kita enggak berbicara roti dan minuman. Tapi kita berbicara apa? Dijauhkan dari sakit penyakit. Tapi izinkanlah sore hari ini kalau saya boleh nambahin. Kalau kita enggak makan makanan yang sehat, kalau kita enggak minum minuman yang sehat, gimana kita bisa apa? Sehat. Kalau enggak diberkati makanan minuman, yang ada apa? Sakit, penyakit. Tapi sore hari ini janji Tuhan itu komplit. Amin. Apapun yang kita kerjakan berhasil. Apapun yang kita makan, kita minum, Tuhan apa? Sertai. Percaya Bapak Ibu, Abraham terima janji itu. Tetapi namanya manusia, ya kan? Makanya kita itu butuh orang-orang yang dekat sama kita. Butuh orang itu yang menjadi penolong buat kita. Dikatakan pasal yang ke-16 ayat yang ke-1-5. Baca baik-baik ya Bapak Ibu ya. Adapun Sarah istri Abraham itu tidak beranak. Ia punya seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu ia memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi apa? Istrinya. Nah, tadi kan saya bilang. Orang yang sabar tidak akan kecewa dengan keputusannya. Tetapi kita lihat Abraham. Dia dapat janji Tuhan. Tetapi kok lama ya nggak dijawab ya, iya kan? Kok lama nggak dijawab? Berapa banyak juga kita sudah imani janji Tuhan, tapi kok lama nggak dijawab? Betul apa betul? Akhirnya apa? Kesabaran mulai habis. Siapa yang sore hari ini mulai habis kesabarannya? Tuhan, katanya suamiku engkau akan jamah. Tuhan, katanya istriku akan bertobat. Tapi mana sampai sekarang? Yang ada bukan kelihatannya tambah baik, tapi malah tambah jelek. Sarah istri Abraham, dia berkata, Tuhan katanya engkau mau menjanjikan anak, tetapi aku semakin tua. Keadaannya semakin tidak mendukung, ya apa ini? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita butuh orang-orang yang
baik di sekeliling kita, orang-orang yang bisa jadi penolong kita. Abraham tidak punya orang itu waktu itu. Ketika mulai ada yang namanya keraguan, istrinya malah bilang gini, sudahlah, gak usah tunggu lama-lama. Itu di situ ada Hagar. Mungkin cara Tuhan itu melalui Hagar, supaya engkau bisa untuk mendapatkan anak. Potong rencana Tuhan, potong janji Tuhan. Loh, Tuhan katanya orang yang sabar gak akan menyesal dengan keputusannya. Sarah, orang yang tidak sabaran. Dia gak bisa menjadi pendukung yang baik. Dia gak bisa menjadi penyemangat yang baik. Akhirnya apa? Ayat yang ke-6 dikatakan di situ. Kejadian 16 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-14, ayat yang ke-4. Abram menghampiri Sarah. Lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka apa? Ia memandang rendah akan nyonyanya. Ketika Sarah potong jalan Tuhan, ketika dia tidak sabar menunggu jalannya Tuhan, yang dikatakan orang gak akan menyesal dengan keputusannya, akhirnya apa? Dia menyesal. Bapak Ibu, dianggap remeh oleh istri kedua itu tidak enak. Di madu itu enggak enak Bapak Ibu. Betul apa betul? Siapa di sini yang mau di istri dua? Enggak ada kan? Tetapi karena ketidaksabaran, akhirnya apa? Sarah kecewa. Dan sampai hari ini, karena keputusan yang salah itu, anak Tuhan zaman sekarang selalu apa? Berhantam dengan siapa? Saudara sepupu. Siapa? Saudaranya Ishak. Karena apa? Karena gak sabar. Coba sabar. Anak-anak muda di tempat ini, kemarin Sianita khotbah luar biasa. Sianita itu khotbah tentang pacaran. Dia khotbah tentang pacaran. Banyak anak muda sekarang gak sabar nunggu jodoh. Gak sabar jomblo. Betul apa betul? Kebanyakan lihat film Korea itu loh Bapak Ibu. Memang kalau orang nonton film Korea itu baper Bapak Ibu. Lihat cowok Korea yang ganteng-ganteng padahal dioperasi semua loh Bapak Ibu. Enggak semua maksudnya, yang di film-film mungkin. Akhirnya dengan cepat kepingin punya pacar. Atau mungkin udah enggak sabar dengan tekanan hidup. Atau mungkin udah enggak sabar, hidup enggak enak. Potong jalan Tuhan. Memang sih kelihatannya sekarang enak. Wah, akhirnya punya status, punya pacar, enggak jomblo. Mungkin Bapak Ibu berkata, itu kamu lah Andre. Ya sudahlah, terserah. Tapi sore hari ini, kemarin Sianita khotbah. Kenapa saya ini enggak punya pacar sampai sekarang, dia ngomong. Karena saya belajar sabar. Bahkan kapan hari saya sudah ditembak sama orang, lu bayangkan Bapak Ibu. Jadi kemarin Sianita khotbah itu sambil membuka, ini loh kalau mau deket sama aku itu ini loh resepnya, nah gitu loh. Dia bilang apa kemarin? Ada orang deketi saya, tapi waktu anak Tuhan juga Bapak Ibu. Tapi waktu pendekatan dia bilang gini, aku ini punya apartemen, aku ini punya rumah, aku ini punya pekerjaan ini. Dia bilang apa Sianita? Semoga itu betul-betul dari dalam hatinya. Aku tuh gak cari yang seperti itu. Zaman sekarang orang bilang, ih gelai gitu. Ih geli gitu. Aku tuh cari karakternya, bukan cari itunya. Itu loh, Sianita sudah buka pintu kemarin. Jadi dia bilang gini, aku mau pacaran sekali. Dan sekali itu langsung menikah. Ya memang gak gampang sih seperti itu Bapak Ibu. Iya kan? Tapi itu biarlah itu menjadi doanya. Jadi yang mau PDKT sama Sianita, itu loh resepnya. Siap sekali pacaran langsung menikah. Tapi yang dibilang itu dia mau belajar sabar. Banyak orang sekarang gak sabar, ya kan? Potong jalan pintas, apa yang dimau didapatkan, bahkan orang tuanya dukung lagi. Nah dibutuhkan, ini lihat, Abraham itu harusnya bisa dapat janji Tuhan, tapi karena dapat dukungan yang salah. Bapak Ibu kalau mau anak-anak kita, tak kasih tahu Bapak Ibu ya, sekarang banyak orang usia 20 sampai 25 tahun jadi janda ngenes. Kenapa?
cuma kawin, punya anak, suaminya meninggal. Tak kasih tahu. Banyak sekarang umur 20 sampai 25 jadi janda ngenes. Bayangkan masih cantik-cantiknya, masih muda-mudanya. Ini buat anak Bapak Ibu yang perempuan hati-hati. Yang laki juga hati-hati. Kalau belum siap jangan sembarang macari anaknya orang. Kasihan anak perempuannya orang. Tapi buat Bapak Ibu yang punya anak perempuan, saya kasih tahu. Ini fakta. Banyak anak umur 20 sampai 25 ngelihat, wah kemarin Kesia kasih tunjuk gini. Kau lihatan kok Instagramku kok. Loh, Kesia ini sama saya terbuka. Iya kan? Dia bilang gini, lihatan kok orang Korea nge-like aku kok. Ganteng Bapak Ibu. Serius. Orang Korea nge-like aku kok. Ganteng. Lihatan kok Instagrammu kan sing like toh, wis tuwek soalnya kon. Kurang ajar enggak? Tapi dia bilang gini, kok lihatan Instagramku orang Korea nge-like. Sambil seneng. Tapi adik saya enggak gampangan Bapak Ibu. Dia bilang cuma biasanya kayak gini nih cuma nyamar, muka itu orang Korea. Pas ketemu halah. Hati-hati, jangan tertipu dengan foto. Jangan tertipu. Tak ulangi, banyak sekarang anak muda jadi janda ngenes. Akhirnya apa? Menyesal di kemudian hari. Banyak orang zaman sekarang senang pacaran. Nanti umur 40, 50 menyesal. Kenapa? Mulai ditinggalkan, mulai dikucilkan. Karena apa? Salah pilih pasangan. Karena itu bukan saya bilang kalau milih harus jemaat surya kebenaran. Enggak, saya enggak bilang seperti itu. Saya enggak bilang seperti itu. Tapi yang saya bilang, kalau engkau menunggu janji Tuhan, anak-anak muda yang mau punya jodoh, jangan kesusu. Orang tua juga jangan sembarang jungkrakno. Kalau bapak saya memang ya haruslah jungkrakno saya Bapak Ibu, karena udah tua Bapak Ibu. 32. Memang wayai Bapak Ibu. Cuma ya gitu, saya belajar dari Sianita kemarin, sabar. Jadi saya dikotbahi sama anak muda kemarin, belajar sabar. Cuma ya apa, papa mama saya sudah jongkrak gitu kan ya. Wis nang ayo, itu Levino di belakang biar ada temennya gitu kan ya. Kasihan gak ada teman main, Tole gak pernah dibawa gitu kan. Tapi kita yang masih muda-muda, ya jangan kita gak sabaran. Nanti di kemudian hari kita nyesel. Ya, keputusan yang salah itu berbuntut panjang di kemudian hari. Nyesel di kemudian hari. Amsal 14 ayat yang ke-17. Amsal 14 ayat yang ke-17 dikatakan di situ, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana apa? Orang harus apa? Bersabar. Jadi sore hari ini siapapun kita, bukan hanya anak muda, orang-orang dewasa pun harus banyak bersabar supaya kita tidak menyesali keputusan kita. Jangan kita bilang, wes aku tinggalkan Tuhan sekarang. Wes aku mundur daripada Tuhan sekarang. Jangan. Nanti kita menyesal kemudian hari. Sama juga sore hari ini mungkin ada yang punya kepahitan. Ada yang kita mungkin belum bisa memaafkan seseorang. Ada mungkin daripada kita yang belum bisa mengampuni seseorang. Belajar sabar seperti Yusuf. Yusuf pun ketika saudaranya buat sama dia seperti itu, masa mudanya direnggut, masa mudanya kakinya dihimpit, ditekan, dibuat tidak enak. Tetapi Yusuf mau belajar sabar. Dia mau belajar memaafkan apapun yang diperbuat oleh saudara-saudaranya. Satu hari dia tidak pernah menyesal akan keputusannya. Mungkin sore hari ini ada di antara kita yang tidak bisa memaafkan atau mempunyai kepahitan dengan seseorang yang begitu luar biasanya. Kita ini Bapak Gembala selalu bilang, ya kita ini antri Bapak Ibu, antri, nggak anak usia muda, nggak orang dewasa, kita ini antri loh. Jangan nanti ketika kita di sorga, ketika Tuhan bilang, kamu baik, kamu melayani aku, kamu baik, kamu memberikan tumpangan, kamu baik, kamu memberikan perpuluhan, kamu baik, kamu gini, tetapi sayang, kamu tidak bisa mengampuni saudaramu, kamu tidak bisa mengampuni sesamamu, kamu tidak bisa memaafkan orang-orang yang ada di sekitarmu.
pahalamu berkurang. Ya kalau pahala berkurang enggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan bilang, hanya gara-gara memaafkan, kamu tidak dapat tempat di kerajaan sorga. Kita lebih nyesel Bapak Ibu. Tapi siapa tahu ketika kita bisa memaafkan, kita bisa memberikan kesabaran, kita bisa mengampuni, di dunia pun kita bisa tuai. Seperti Yusuf. Siap Bapak Ibu? Belajar sabar. Ada orang yang menyakitimu, sabar. Amin. Amin Bapak Ibu. Jangan simpan kepahitan, jangan simpan kebencian. Orang yang sabar dia tidak akan apa? Menyesal dengan keputusannya. Yang pertama tadi, orang yang sabar dia akan terima janji Tuhan. Orang yang sabar tidak akan menyesal dengan keputusannya. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang sabar dia nggak akan pernah hilang keberuntungan. Dikatakan dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Amsal 16 ayat yang ke-32, orang yang sabar melebihi apa? Seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar itu hidupnya akan beruntung. Kenapa? Orangnya tidak kesusu. Banyak orang kesusu akhirnya apa? Rugi. Banyak orang kesusu, gopo akhirnya apa? Rugi. Tapi sore hari ini, orang main saham pun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak yang untung karena apa? Sabar. Sabar. Tapi orang yang gak sabaran, hidupnya gak akan beruntung. Kita mau lihat Saul, ya. Saul itu siapa sih Bapak Ibu? Bukan siapa-siapa. Saul itu bukan siapa-siapa. Dia bukan seperti Daud yang diurapi. Saul itu hanya orang berkata seperti undian. Tiba-tiba aja keberuntungan. Orang Cina bilang hoki. Hoki aja dia bisa jadi raja. Betul apa betul? Hoki bisa jadi raja. Beruntung seperti menang lotre bisa jadi raja orang Israel. Tetapi lihat kita buka dalam 1 Samuel pasal yang ke-13. 1 Samuel pasal yang ke-13 dikatakan di situ apa? 1 Samuel 13 ayat yang ke-8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ayat yang ke-9, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu, lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ayat yang ke-10, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang, Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Ayat yang ke-11, ayat yang ke-11 dikatakan di situ, tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan kau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, ayat yang ke-12, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ayat yang ke-13, kata Samuel kepada Saul, apa? Perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel kapan? Selama-lamanya. Saul itu bukan siapa-siapa, tetapi dia itu karena beruntung. Coba kalau waktu itu dia sabar Bapak Ibu. Coba kalau waktu itu dia mau nunggu saja, kan perintahnya itu sampai hari itu selesai. Tuhan tuh gak pernah gak tepat waktu, amin. Sore hari ini Bapak Ibu percaya, kenapa sih kita harus sabar? Karena Tuhan itu selalu apa? Tepat waktu. Coba waktu itu Saul mau nunggu Bapak Ibu. Sedikit lagi, sesuai janji Tuhan, dia akan jadi raja atas orang Israel kapan? Selama-lamanya. Anaknya dia, cucunya dia, cicitnya dia, sampai keturunan keberapa, semua keturunan Saul. Kalau kita mau sabar, keturunan kita pun juga akan diberkati Tuhan. Amin. Saul gak mau sabar, sedikit aja. Pada waktu dia mempersembahkan, dia gak sabar. Samuel datang, baru Samuel bilang, bodoh engkau. Orang yang gak sabaran apa bodoh. Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Kita bukan siapa-siapa. Mungkin kita dari orang yang betul-betul terbatas. Kita mungkin dari orang-orang yang betul seakan-akan tidak punya power. Tapi Ulangan 30 ayat yang ke-15. Ulangan 30 ayat yang ke-15 dikatakan di situ. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini apa? Kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Sore hari ini Tuhan tawarkan di dalam kehidupan kita. Kalau engkau mau sabar, engkau enggak mau buru-buru, engkau bisa menahan hidupmu tahan lama. Enggak tahan lama tok, tapi tetap bertahan. Sampai kesudahannya, hari ini bukan hanya keberuntungan, tapi satu paket. Kehidupan Tuhan kasih, keselamatan Tuhan kasih, keberuntungan Tuhan kasih. Kita ini butuh keberuntungan loh Bapak Ibu. Amin. Kita butuh hoki orang bilang. Dan hoki itu datangnya dari Tuhan. Atas siapa? Orang-orang yang sabar. Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, berpegang pada perintah, ketetapan, peraturan, supaya apa? Engkau hidup bertambah banyak, diberkati oleh Tuhan di negeri kemana engkau mendudukinya. Mau Bapak Ibu dimanapun kita berada diberkati Tuhan, belajar sabar. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan kau melihat, aduh yang sekarang lebih enak, yang kelihatan mata lebih enak. Kita percaya punya iman Bapak Ibu. Kalau hati kita sudah melekat sama Tuhan, kalau kita berkata memang itu bagianmu, ambil. Tapi kalau itu bukan bagianmu, jangan tinggalkan Tuhan demi itu. Anak-anak muda, jangan mata ini menggelapkan kita. Orang-orang tua, jangan mata ini menggelapkan kita. Jangan kita salah ambil langkah, kita enggak sabar, kita potong jalannya Tuhan. Di kemudian hari baru kita menyesal. Tapi orang yang sabar, Tuhan bilang dia akan beruntung. Sebagai sebuah contoh Bapak Ibu, kemarin sepupu saya bilang gini, Nyo coba engkau beli tiket. Kau beli tiket, kamu lihat di tiket ini tuh ada promo. Oh iya, oke, saya nurut. Tetapi ketika waktu itu saya mau bikin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kok promonya enggak bisa terus ya? Kok promonya enggak bisa dapat ya? Tapi dalam hati ini berkata, sabaro, sabar, ojo kesusu. Promonya ini diskonnya lumayan. Nah ini kita bicara yang duniawi aja Bapak Ibu. Saya bilang sama sepupu saya, kok sabar, kita tunggu sampai malam. Ya sebenarnya sih selisihnya ya lumayan, tapi bagi dia kecil. Tapi dia bilang tunggu aja, tunggu. Saya juga bilang kok tunggu, sekarang gak bisa dipakai. Iya kan? Sepupu saya bilang jangan, nanti naik nanti. Saya bilang sabar, tunggu aja saya bilang gitu. Kata hati ini bicara sabar. Akhirnya saya sabar, sampai sore pun gak bisa dipakai promonya Bapak Ibu. Tapi ketika malam setelah kaum muda, saya coba lagi. Lumayan Bapak Ibu. Ketika dipakai, promonya sudah bisa. Yang untung siapa Bapak Ibu? Yang untung saya. Yang untung siapa? Kita. Karena apa? Sabar. Mau belajar sabar sore hari ini? Kalau kita bisa sabar dalam segala hal, percaya pasti untung. Amin. Sore hari ini pertanyaannya, kalau kita udah salah jalan gimana? Seperti Abraham. Abraham salah jalan. Mungkin kita bisa berkata, aku udah salah jalan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita mau datang kembali. Ya kan? Ibrani 6 ayat yang ke-15. Ibrani 6 ayat yang ke-15 dikatakan di situ apa? Ibrani 6 ayat yang ke-15. Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa? Apa yang dijanjikannya kepadanya. Memang ketika kita salah ambil keputusan, ada konsekuensi yang kita terima. Tapi sore hari ini jangan berkecil hati. Kalau kita sudah salah jalan, datang sama Tuhan. Perbaiki, belajar sabar kembali. Belajar sabar kembali. Orang yang sabar itu untung Bapak Ibu.
Orang yang sabar itu menerima kebaikan Tuhan. Tetapi orang yang penuh dengan emosi, orang yang penuh dengan gopoh, orang yang penuh dengan kegugupan, ujung-ujungnya rugi. Tapi sore hari ini, Roh Kudus ajarkan dalam kehidupan kita, jadilah orang sabar. Jadi kita semua yang di tempat ini malam hari ini, belajarlah kepada Abraham. Ya, ketika dia menanti dengan sabar. Ketika kita menanti, tadi dikatakan apa? Kukan terbang tinggi di awan. Raja Wali itu, dia gak bisa terbang tinggi awalnya. Karena apa? Raja Wali kecil. Ketika dia harus terbang, jatuh. Terbang, jatuh. Harus belajar sabar sampai dia dewasa. Sama ketika kita bisa belajar sabar, rohani kita tumbuh dewasa. Kita bisa terbang tinggi seperti Raja Wali. Kalau kita terbang tinggi seperti Raja Wali, kita bisa melihat apa? Kemuliaan Tuhan. Karena itu minta sore hari ini, Tuhan, aku mau melihat masa depan. Anak-anak muda, Tuhan, aku mau melihat jodoh yang daripada Tuhan kirimkan. Berikanlah aku kesabaran. Berikanlah aku seperti Musa, orang yang begitu keras, orang yang emosian, sikit-sikit marah, sikit-sikit nangis, sikit-sikit enggak sabaran. Tetapi ketika dia diubahkan sama Tuhan, dia menjadi orang yang paling sabar. Orang yang sabar disenangi Tuhan. Amin. Sore hari ini belajar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan sederhana. Firman Tuhan singkat tetapi penting. Ketika kita bisa sabar, janji Tuhan kita terima. Ketika kita bisa sabar, kita enggak menyesal dengan keputusan kita. Yang paling penting, ketika kita sabar, hidup kita akan beruntung. Amin Bapak Ibu. Biar firman Tuhan sore hari ini menjadi berkat buat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Katakan kanan kirinya, sabar. Lagi, katakan sabar. Haleluya, Tuhan memberkati.